Agnes Bo is in the house, and there's the blah. Tapi itu strip club. Oke. 3 strip clubs. Berapa strip duit club, biasanya? $25,000 one strip club. 350 juta tuh kira-kira ya. Yeah. Oh my God. 25.000. 3 strip clubs in one night. Cuman 30 menit. God. 1,5 jam lu bisa ngedapetin kayak 1 M gitu misalnya. Ya. Dan gue gak perlu ngapa-ngapain. It's not like they ask me. Kita gak mau ngomong dosa lah ya. Walaupun it's a sin. Tapi maksudnya kita gak mau terlalu kasar ya. Tapi those bad things yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau dari kita. For them it's normal. Ada beberapa tawaran promo yang seharusnya gue lakuin. Tapi gue memilih untuk tidak melakukan. Karena mungkin terlalu bukan gue, you know. Dan menurut gue itu tidak menjadi kesaksian. Ini yang orang atau fans gue kadang banyak yang gak tahu. Mereka itu kalau promote di strip clubs, menurut mereka it's fine. It's part of the promotion. Right. And I don't want to judge those people. Hey, whatever, you know, that's your responsibility to God. You're an adult. I don't want to like judge because that's not my place. Tapi it's not me. Tapi gilanya, pada saat waktu itu gue ditelepon sama waktu itu label gue dibilang, dan manajemen gue saat itu, gue dibilang, ini ada orang yang, ada 3, pada saat waktu itu gue promote overdose di radios di New York. Ada 3 strip clubs yang mau lu datang cuman 30 menit. 30 menit, jadi dia bilangnya walkthrough, itu namanya walkthrough. Jadi lu cuman datang, DJ-nya play your song, you're there kinda like hosting, and then you're out. And jadi hosting as in like nyanyi bukan atau hosting, enggak? bukan. Jadi hosting kayak host a party. Jadi you're just there. Oh, not even performing. Not even performing. Cuma You just there. Yeah. Walk through. Jadi lu bener-bener masuk, DJ-nya play, hey, this is Agnes Bo is in the house, and there's the blah. Tapi itu strip club. Oke. 3 strip clubs. Berapa strip duit club, biasanya? $25,000 one strip club. 350 juta tuh kira-kira ya. Oh my God. 25.000. 3 strip clubs in one night. Cuman 30 menit. God. 1,5 jam lu bisa ngedapetin kayak 1 M gitu misalnya. Dan gue gak perlu ngapa-ngapain. It's not like they ask me to, you know. Lu cuman kayak dateng, ada selebritis datang. Ada selebriti datang. Oke, 25,000. Oh my God. Artinya gue waktu itu, lu tau gak? Mukanya orang-orang pasti gue ngomong, I'm sorry, I can't do that. Lu tau gak mukanya mereka kayak, wait, what? Ya karena buat mereka kayak, gak normal. What? Yeah. Like this is kayak $75,000 lu say no. Karena buat mereka itu kan kayak kerjaan. You know, it's part of the job. Part of the job. Ada orang-orang yang memang say, and again, I'm not judging. For me, it's like, hey, you know, like that's you, that's your life. Tapi it's not me, kan? It's not who I am. Dan for me, it's like my life is bigger than my music. You know what I mean? Like my life is so much bigger than just kayak karir gue. Tapi me as a woman, me as a mother someday, you know. Jadi gue benar-benar. You as a child of God. Me as a child of God. Jadi gue pada saat lagi gue nolak, gue tidak, bahkan nggak ada kepikiran, aduh sayang, nggak ada. Gue benar-benar cuman, oh ya sorry but I can't do that. Dan muka-muka orang yang waktu itu gue bilang no, mereka kayak, 75.000 tuh berarti berapa? 900 juta 1 M. Cuman dalam 1,5 jam. Tawaran promo yang seharusnya gue lakuin tapi gue memilih untuk tidak melakukan. Karena mungkin terlalu bukan gue, you know. Dan menurut gue itu tidak menjadi kesaksian. Pada akhirnya ada beberapa oknum yang merasa bahwa gue bukan a team. Oh wow. You're not doing the work. Pada akhirnya ada beberapa orang yang justru malah, gak usah lah. Karena aku setiap kali kalau ditawarin pasti bilang enggak usah lah. Wow. Pada akhirnya promonya jadi mungkin ada beberapa yang harusnya promonya 100%, ini pada akhirnya jadi cuman 50%. Karena 50% yang lain I have to say no. Dan pada saat itu, sampai akhirnya itu berkelanjutan ke
the relationship between me and also these people kan, yang sebenarnya harusnya menjadi bagian besar dalam karir gue di sana. Your entourage lah. Ya, my entourage. Yang pada akhirnya menjadi seolah-olah gue tuh sulit. Man, dia mah difficult. Gak usah lah kita backup projectnya lagi. Oh my goodness. Dan sedihnya saat itu, of course, the fans atau the haters akan berasumsi bahwa she's nothing, makanya dia nggak dilihat. Oh, she's this. Padahal itu gue udah sama Chris Brown, gue udah punya, you know, like that's my. You have your achievement. Yeah, I have my achievement. Tapi orang tetap aja ngelihatnya. Oh ya pantesan aja dia naktiriin, mungkin gara-gara dia nggak punya talent kali. Padahal sebenarnya alasannya adalah karena I have to say no to those things yang tidak represent me as a child of God. Banyak banget yang kayak misalnya apa ya, kehidupan mereka yang sangat mengentengkan, kita nggak mau ngomong dosa lah ya, walaupun it's a sin, tapi maksudnya kita nggak mau terlalu kasar ya, tapi those bad things yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau dari kita, for them it's normal. Jadi pada akhirnya di sana the world says it's normal. Jadi pada saat lagi gue menolak untuk melakukan hal-hal seperti itu, gue malah yang dianggap aneh. Wait, what? Oh, why are you so exclusive? Gitu kan? Dan waktu itu gue cerita sama teman baik gue, dan dia kasih gue satu buku, Daniel's Dilemma. Chris Hodges? Ya. Gue udah baca. Dan itu dibilang masalah how to love well but stand firm, kan? In the world. Jadi gimana caranya kamu tetap harus mengasihi mereka, tapi tetap harus stand firm. Dan saat itu bukannya gue kayak, aduh Tuhan, gue nyesel deh jadinya kayak gitu, nggak gitu, tapi lebih ke Tuhan tolong ngasih tau gue dong. Jadi jawabannya ini apa, gitu loh. Jawabannya satu, damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Ya teman-teman, baru saja kita melihat kesaksian dari Agnes Monica, seorang artis yang terkenal, tenar dan kaya sampai ke luar negeri ya teman-teman. Tapi dengan kesaksian Agnes Monica yang luar biasa ini, ya dia bisa mempunyai kesempatan untuk mendapatkan 1M hanya dalam 1,5 jam doang. Tapi dia tolak karena dia benar-benar menyadari hidupnya nggak di situ. Dia beranggapan bahwasanya Tuhan Yesus jauh lebih berharga dari apapun juga dalam hidupnya. Ini adalah satu inspirasi yang sangat membawakan contoh buat kita, terutama bagi anak-anak muda zaman sekarang ya. Biarlah kita belajar seperti Agnes Monica ini, menolak kesempatan yang mungkin secara dunia, wow, 1,5 jam doang bisa dapat 1M, siapa sih nggak mau? Tapi Agnes Monica merelakannya dengan satu tujuannya, itu demi mengasihi Tuhan Yesus. Ya teman-teman, semoga kesaksian dari Agnes Monica ini memberkati kita semuanya dan menjadi sebuah inspirasi buat kita. Ya jujur aja, memang dari kecil aku sangat ngefans banget ya sama Agnes Monica ini. Ya walaupun banyak cerita-cerita yang kurang baik, bahkan ada sebagian orang yang bilang kalau dia itu gak beres, tapi aku tetap suka banget ya dengan karirnya sampai ke luar negeri, dan itu sangat luar biasa. Satu hal yang membuat aku kagum, yaitu dia gak pernah lupa kalau Tuhan Yesus adalah yang terutama dalam hidupnya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe dan share video ini supaya banyak teman-teman kita diberkati dan channel kami juga semakin berkembang. God bless you.